teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan tentang parameter penting ya setelah temperatur pada reaktor katalitik ya, backbed reaktor. Jadi ketika reaksi berlangsung secara ekso atau endo, kemudian kita menghendaki reaktornya isotermal gitu ya, sehingga kita melakukan treatment sehingga suhunya bisa relatif konstan, maka kemudian parameter penting lain yang harus kita consider adalah pressure drop, yaitu adanya penurunan tekanan. Kalau kita misalnya kita lihat pada gambar ini ya, gambar kalau reaktor pipa seperti ini saja tidak ada katalisnya, non katalitik, maka penurunan tekanan atau dropnya itu hanya disebabkan oleh pipa ya, gesekan pipa, atau biasanya di mata kuliah karena fluida ya ada penurunan tekanan karena friksi di pinggir-pinggir tepi-tepi pipa ini. Tapi karena itu kecil sekali dibanding dengan katalis, maka biasanya kita abaikan untuk backbed reaktor. Kalau kita punya skema seperti di samping ini, kalau pipa itu kemudian reaktornya kita isi dengan katalis, maka adanya katalis ini kemudian menjadi hambatan ya, bagi lajunya gas, sehingga gas ini mengalami penurunan tekanan. Untuk mengestimasi penurunan tekanan ini pada setiap ketinggian pipa atau panjang pipa, biasanya kita menggunakan yang common adalah Ergen equation ya. Ergen equation ini sama 6. Ini cukup panjang ya persamaannya, tidak perlu dihafalkan ya. Tetapi bagaimana kita mencoba memahami dari persamaan ini ya. Untuk kondisi laminer, bagaimana kalau kemudian turbulen ya. Ada dua faktor di sini ya, yang mana nanti dua ini akan lebih dominan menyesuaikan dengan pola alirannya, laminar atau turbulen ya. Kemudian ada beberapa parameter yang lain yang bisa kita lihat di slide berikutnya. Apa itu G, ada dB, diameter katalisnya, ada porositasnya, ada densitasnya ya. Dan menurut Vogler, dari parameter yang paling signifikan berpengaruh terhadap pressure drop adalah densitas gasnya. Coba kita cermati di slide berikutnya ya. Di sini ada porositas ya. Porositas ini menunjukkan atau disebut dengan void fraction, menunjukkan volume ruangan. Ingat katalis itu kan dia berpori ya. Berpori itu artinya dia punya ruang-ruangannya, ada pori-porinya, sehingga fraksi atau bagian dari ruang kosong terhadap volume total katalis itu biasanya disebut dengan void fraction atau porositas. Berarti kalau kita ingin mengetahui yang tidak berlubang, artinya bukan lubangnya tapi yang solidnya, maka tinggal mengurangi 1 dikurangi porositasnya. Berarti berapa proporsi untuk padatan konversinya ya, di luar porinya gitu maksudnya ya. Kemudian parameter yang lain ini viscositas, dP adalah diameter katalis, ada disebut dengan superficial velocity, ada superficial mass velocity. Jadi ini adalah velocity yang didasarkan pada luas penampang dari reaktornya. Misalnya ini adalah penampangnya adalah A, maka superficial velocity ini menunjukkan velocity berarti kecepatan dalam meter per sekon, tapi ini bisa diperoleh dari berapa volumetriknya, meter kubik per waktunya per satuan penampangnya ini. Jadi meter kubik per waktu dibagi luas penampang, jadi ketemunya meter per sekon. Kalau superficial mass velocity, mass berarti dia ya bisa dalam kilogram per sekon, tapi karena ini based on surface
penampangnya, superficialnya, luas penampang reaktor, maka dengan mudah kita bisa menyatakan superficial mass velocity itu berarti kilogram per sekon per meter persegi. Itulah kira-kira ya. Ya. Baik, karena ini parameter yang signifikan berpengaruh adalah densitas ya, densitas, maka kita akan mencoba merumuskan bagaimana perubahan densitas itu, densitas gas ya. Kalau liquid kan cairan densitas relatif konstan, karena ini gas kita harus memperhitungkannya ya. Bagaimana perubahan densitas itu terhadap pressure drop, persamanya tadi kita lihat. Ini penurunannya. Asumsi yang kita gunakan pada reaktor ini adalah steady state. Ya, steady state berarti mass flow-nya yang masuk reaktor dan keluar reaktor adalah sama. Teruskan seperti ini. Masih ingat persamaan densitas rho massa per volume, sehingga massa ini bisa dinyatakan dalam rho kalikan volume, jadilah persamaan 7. Ya. Kalau kemudian kita menganggap gasnya ini punya perilaku gas ideal, V ini bukan volume tapi dia volume alir ya, volumetric, jadi volume per time ya. Ini keluar reaktor V0 berarti volume per waktu per time masuk reaktor. Jadi kalau biasanya kita V ini N ya, N itu kan berarti dia tidak alir, karena sistem alir kita pakai F, ini mol per waktu, bukan mol saja. Ini juga mol per time ketika masuk reaktor. F ini adalah mol per time alir ya, keluar reaktor. Kemudian kalau kita modifikasi sedikit persamaan ini, korelasi antara volumetrik keluar reaktor dan masuk reaktor, kita akan buatkan persamaan 8. Kemudian persamaan 8 ini kita substitusikan persamaan 7. Persamaan 7 nanti kita akan punya persamaan 9. Kalau ingin membuktikan ya silahkan dicoret-coret sendiri ya, dicoret-coret sendiri untuk membuktikan bahwa persamaan 9 ini kita boleh dari persamaan 7 dan 8. Baik, dari persamaan Ergen tadi, persamaan pressure drop per ketinggian reaktor atau panjang reaktor, maka tadi kita punya faktor ini ya, densitas ya, densitas. Coba kita cek ulang. Ya, ada densitas di sini. Maka perubahan densitas ini kita bisa nyatakan dengan persamaan 9 ya. Sehingga kalau kita substitusikan, tadi kan rho saja, sekarang rho masuk reaktor, ada faktor tekanan, suhu, dan mol per time-nya ada di persamaan 10 ya. Ini adalah kombinasi antara persamaan Ergen persamaan 6 dan persamaan perubahan densitas persamaan 9 tadi ya. Jadi persamaan 10 ini bisa kita gunakan untuk menentukan pressure drop ya, pressure drop di backbed reaktor. Hanya kemudian Vogler ingin menyederhanakan persamaan 10 ini kan kayak dilihat saja agak too complicated ya. Maka kemudian ini disederhanakan ya, ini kan konstanta-konstantanya, ada dP-nya, kemudian ada juga viskositas, ada porositas, ini kemudian disederhanakan menjadi konstanta namanya beta 0. Jadi 10 persamaan 10 ini bisa disederhanakan menjadi persamaan 11 ya, dimana beta 0 nya adalah ini ya, persamaan 12. Baik, jadi ini persamaan 11 ini persamaan yang cukup sederhana, mudah ya. Cuma definisi beta 0 nya saja yang panjang ya. Jadi kita bisa gunakan untuk memperkirakan pressure drop ya, berkurangnya tekanan-tekanan per ketinggian reaktor ya, atau perpanjang reaktornya. Baik, silakan dicermati sampai slide ini. Jika ada yang belum jelas, nanti silakan kita diskusikan di psikologi maupun di WA grupnya. Dan nanti setelah ini kita akan membahas bagaimana perubahan tekanan atau pressure dropnya ini terhadap terhadap ketinggian reaktor, tetapi terhadap ketinggian katalisnya.
DP per DW gitu ya, bukan DP per DZ.